Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misteri-misteri apa yang kocak? Apa tuh? Gak tahu. Gimana Buri? Kenapa sih? Agak kentang ya. Intro kita cuma 13 detik. Kenapa ada pembahasan di awal? Ceritanya pengen kasih tebak-tebakan. Pemancing aja. Misteri apa yang menakutkan? Apa tuh? Misteri menakutkan. Misteri rata-rata menakutkan ya. Oh iya betul. Iya, Nggak ada Rey tebakan Mysterio. itu Oh bisa. iya dong. Sebenarnya nggak tahu lah itu orang. Aku ngantuk banget guys. Sudah nih. Thank you. Kayak episode sebelumnya. Baru mulai. Tiba-tiba jam 12 malam ngajak rekaman ya apa nih? Ini kan malam Jumat cerita ya. Oh ceritanya emang Jumat malam sekarang sih. Jumat malam, tapi emang ini buat malam Jumat, edisi malam Jumat cerita misteri terseram. Enggak. Padahal biasa aja. Tadi bilangnya Biasa misteri aja. belum terpecahkan. Unsolved misteri. unsolved. Ya akan terseram juga nggak apa-apa kali. Tapi gue habis nonton tuh video UFO tuh di TikTok tuh ya. Oh iya, Ya, lagi tadi rame. gue share ya. Anjir, Share ya. aneh banget tuh. Tapi halus banget gak sih? Iya Iya, kan? Oh iya. terlalu flat. Oke lah, Nggak gak tahu juga lah sih itu. tapi. Bayangin dia pakai handphone nih. Terus dia ngezoom sejauh itu. Tangannya stabil banget loh. Anjing, Pakai apa dia? Pakai stabilizer apa? Dapat lagi. ngedanga itu. Ke atas. Iya loh. Pegel ya lehernya. Tenggorokannya disentil itu. Terus mereka ngobrol lagi. UFO. Tutup UFO yuk. Sabun. Sabun. Lek-lekannya Yes, itu. masih apa ya? Nggak tahu ya itu. Mungkin yang ahlinya ya. Bisa kali yang ngerti. Biasanya kan ada yang analisis gitu ya. Analisis Ya biasanya sih aku bilang hoax ya. dibang. Editan sih itu. Aku nggak tahu sih aku. Editan karena terlalu smooth. Terus dia gerak kameranya tuh kayak editan. Iya sih. Zoomnya terlalu jauh. Terlalu smooth gitu loh. Beberapa kejanggalan iya emang. Iya, menurut Fake buku Tatang palsu. Suparman juga. Tatang Suparman. Ngebahas apa emang Lama bukunya? banget nih. Lawas banget nih orang nih Tatang Suparman. Astaga orang lawas parah. Aku juga tahu loh. Ya Allah. Ya terakhir kita nonton TV tahun-tahun itu ya. Iya. Wah, Tahun-tahun Tatang Suparman. Gak kita tahu, Mas. terakhir nonton TV. nggak tahu. Ya. Apa itu? Gak punya TV lu. Iya TV ya gara-gara pocong tancurin. Ngomong cerita horor ya. Gue baca di TikTok nih anjing banget tuh cerita. Jadi dia lagi masih gue liat tidur di ruang tamu kan. Wah anjing kalau udah Doi sini. tiduran John di ruang tamu. Dia pakai teks doang gitu. Pagi-paginya dia bilang ke pakai apa? bokapnya. Pakai Ketiduran di ruang tamu. Ah, Pakai teks doang cerita jadi bukan tag voice gitu. oke. Paginya dia bilang ke bokapnya, Pak makasih ya. Pak kemarin untung dikasih guling gitu. Kalau nggak ada guling nggak bisa tidur aku kemarin. Pasti kebangun tuh. Bokapnya kaget. Hah? Kasih guling? Iya kemarin kan aku tiduran tuh di sofa gitu kan. Guling. Nonton TV. Hah? Apaan? Orang bapak aja nggak keluar sama sekali gitu anjing. Bentar, nyalain lampu dah. Anjing dah. Tahu TVP TikTok horor semua nih. Kalau malam aneh. Kalau malam tuh horor semua loh FYP ku. Malam kalau nggak horor Anjing nggak ketemu cetekan lampuku. joget-joget. Kalau joget-joget. live tuh asik tuh nonton live tuh. Ini live yang apa? Coret spidolin badan tuh. Aduh, masih gue paham banget tuh. Anjing Sering tuh dia tuh. Aduh. Anjing. Tulis Iqbal. Ayo Iqbal kasih lah, satu kacamata Iqbal tulis nih. Enggak anjing di Bebas pipi. pilih di mana aja gitu. Tak bongkar tadi yang baru join grup. Aduh, dirty. Apa misteri apa kita hari ini? Misteri apa ya? Ini ada misteri. Misteri apa? Di London. Jauh ya. Jauh ingin betul gue kesana. Oh, London. London. Ingin gue kesana. Ya, cangcut. Ke sana. Lanjut. London apa? Kenapa London? Ada apa? London. Ini tahun 1888. Wah, lama ya. London itu Chelsea sama Arsenal ya?
Nggak Everton tahu. ya? Nggak ngerti, aku lupa ya. MU ya MU Manchester. Manchester dong. Ya apa sih? London tuh Chelsea sama siapa gitu? Everton kalau Lupa. nggak salah. Wembley Ya Wembley udahlah, Stadion. Ayo kita lanjut. kita nggak ngerti bola lah. Oh iya sih. Tahun berapa? Jangan lah. 19. 888 Anjir. 1888. Iya jauh banget. Kenapa? Dia distrik di kawasan distrik miskin Oh. Whitechapel, Whitechapel. Miss Queen gitu. Oh iya, Jadi- kan jadi- London ya? Miss Miss Queen. Miss Betul. Queen. Oh, iya betul. Miss Queen. Kangen ratu lah. Hah? Kangen ratu. Iya betul. Oh, Ya, Miss Gak ada yang Queen. bodoh. Betul. Yes. Lanjut Wi. Betul. Ya, ini mulai terjadi beberapa pembunuhan ceritanya di sekitar distrik Miss Queen Whitechapel Oke. di situ. Nah, pembunuhannya ini umumnya menyasar Apa? korban pekerja seks komersil Waduh. yang berasal dari daerah Kumus itu. Terus ini bunuhnya sadis sih. Dia Gimana? Siapa ini? motong tenggorokannya, Anjing. terus dimutilasi perutnya sih. Anjing. Terus dibiarin keleleran Berak gitu. Leleran. Iya, keleleran. Terus organnya itu diambilin. Oh, itu mah namanya human trafficking kali. Iya kali. Bisa mungkin. Iya Tapi kan? zaman dulu bahasa bukan human trafficking kali. Apa tuh? Ya nggak tahu. Masa Aduh, ditungguin lucunya loh. Aduh, lucu nih gitu kan itu deh. Gitu. Jadi namanya itu Jack Dripper. Pasti pernah tahu kan? Nah. Jack the Ripper. Itu guys, ternyata itu pembunuhnya itu nggak ketahuan guys sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, Mas Bal, karena ngaku aja lah Mas Bal. waduh, Kamu lagi ini nih. tua banget, umurnya ada Aku 1100 tahun. orang Inggris. Aku bukan orang Inggris. Bagus. Terus Bukan ada filmnya ya nih? Bukan ya? Nggak ada ya? ada kayaknya. Ada. Jadi emang kasus ini emang terjadi lahirnya berbagai karya fiksi. Gokil. Gitu kayak. Jadi ada berapa ya? Korbannya banyak gitu, nggak tahu, aku juga kurang riset ya kayaknya. Adalah. Adalah. Tadi aku pikir Zodiac Killer itu bukan ya? Bukan. Zodiac Killer tuh ninggalin logo-logo bintang-bintang gitu ya. Oh, Apa? Kalau nggak salah ya. Sign apa gitu. Nah, Jack Dripper ini juga dia ninggalin surat. Iya, surat kayak ngece polisinya gitu. Nggak bisa nangkep gitu, iya. Nantang. Biasanya gitu ya pembunuh naruh apa ya? Biasanya punya sesuatu Kayak yang lebih ke ini nih. apa ya? Narsis. Iya betul. Itu adrenalin buat dia tuh. Iya. Apa ya? Bukan pembunuh deh kayaknya. Apa sih? Penggangguan jiwa tuh. Iya. ODJG. Dia mau menunjukkan ininya ya. Iya, dia jati dirinya kalau dia bisa kok. Betul. Iya, gue bisa nih gini. Ada tuh yang di Jadi Korea kayak gitu juga. Tapi aku nggak riset tentang itu. Ada tuh di Korea. ada episode ya, mirip-mirip ada, ya. Ntar, ini yang Jack the Ripper ini diduga-duga usut punya usut. Wah, Iya, dia punya usus. bukan. Oh, bukan. Kenapa? Dia itu dokter. Karena itu gara-gara bodohnya selalu hilang anatomi gitu kan. Oke, make sense sih. Diduga dokter karena tahu anatomi sama Ya, bedah-bedah ngerti gitu. ya. Iya. Karena harusnya kalau orang awam berantakan itu kan. Ya, asal aja gitu kan. Asal aja. Ini diambilnya utuh gitu sih. Diambil atau dibiarin? Katanya dibiarin. Diambil terus tapi dibiarin. Mayatnya dibiarin tapi kan di situ. Perutnya kebuka gitu kan, ngeri juga kan. Itu ada hubungannya sama mungkin agama kali ya dulu ya. Mungkin ada sama agama, kepercayaan gitu. Yang dia sudah dipengaruhi untuk bahwa hal-hal seperti itu nih haram nih gitu, membahayakan nih. Jadi karena dia udah saking terpengaruhnya, ya dia melakukan hal itu kali ya.
Dulu kan kepercayaan Mungkin kan banyak yang bukan main Terasa. mungkin ya di daerah sana. Sampai sekarang juga banyak. Wow, saya tidak ingin bicara apa soal itu. kayaknya mulai menyimpang. Terus Kita yang ngomong-ngomong apa? soal Korea tadi. Iya, Korea. 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 Ada apa video Aku Korea? sempet nonton. Iya Apa deh. tuh? Adalah. Anjing. Dia mau Jadi cerita. ceritanya pembunuhan juga, pembunuhan. Iya, Oke, benar. oke. Tapi dia yang selalu pas hujan. Pas Oh, hujan pas doang nih. hujan. Oh, Pas beda hujan. berarti. Tapi kalau nggak Bukan salah di yang Korea tadi. tuh ini ya. Dia ninggalin surat, tapi surat tanah. Waduh, Pengen aja. polisinya. Surat Gitu. tanah. Nggak diketahuin juga siapa pembunuhnya itu kalau nggak salah. Soalnya masih Hujan. hujan. Iya, males Sampai gitu, sekarang. mager Jadi pas keluar hujan terus kan jadi bukti-bukti itu rusak. terrusak gitu kayak Oh iya betul. jejak kaki juga Iya sih hilang bener ya. gitu kan. Bukti-bukti udah Sampai sampai kapan? ada itu ada dokumenternya tuh. Ada yang salah tangkep berapa Oh iya itu bener. 20 tahunan apa Ada di Unsolved Mystery berapa juga. gitu? Ada di Unsolved Mystery juga itu. Dia jadi dari umur 20-an ketangkep sampai tua cuy baru keluar. Anjir, baru ternyata dia tidak bersalah. Ternyata tidak bersalah. Baru ketangkep 2013 apa 2009 gitu. Itu yang asli tuh baru ketangkap. Itu yang asli baru ketangkep cuy. Terus yang lama, yang di ini, Yang 2004. lama Dibebasin. dapat kompensasi, tapi kan dia juga susah kan. Maksudnya zaman dulu sampai sekarang ini kan jauh banget beda, dia harus bisa online gitu. Dia kan bayangin nih kalian ya, penyesuaiannya susah juga. di penjara, tapi kalian nggak bersalah. Iya gila. Wah Itu gila sih. kalau kalian lihat dokumenternya sih sedih banget sih, sampai Iyalah gila. katanya sampai ada satu sipir penjaranya yang sampai percaya gitu. Soalnya pas ditanya kamu pembunuhnya atau bukan, dia selalu jawab bukan gitu. Dia selalu konsisten. Oh, kayak Stranger Things tuh. Udah nonton belum? Yongchul Ayo, kan sih? Stranger Sudah Things. dong. Yongchul bukan sih? Hah? Bukan ya? Yongchul namanya bukan ya? Gak tahu lupa dah siapa tuh. Stranger Things kan ditangkap kan, padahal dia yang bukan bunuh keluarganya kan. Iya. Dia bukan, spoiler ya, salah Aduh. sendiri. Siapa belum nonton? Fake nah. Wah. Fact, nah siapa sendiri suruh belum nonton kan? Itu Iya. keren banget. Juli nih nggak sabar dia pengen tahu Part ini 1 kayak ya. apa. Dua. Part 1 Part dua sekarang dong. part 2. Nunggu part Juli. 2-nya. Iya Juli. Nggak bisa dua, aduh. Bicara soal pembunuhan. Ini ada nih. Ini juga salah satu cerita yang paling rame mungkin di dunia kali ya. Iya. Ada seriesnya yang diomongin Raffi juga ada itu di Netflix ya kan. Di Unsolved Mystery. Ini aku juga bakal cerita. Ada juga filmnya di Unsolved Mystery. Judulnya itu Keluarga Xavier. Loh, kok Xavier? Kayak pernah denger? Oh itu lah. Perjalanan waktu. Oh iya, yang Safir kan kemarin. Oh iya. Perjalanan waktu ya. Iya, tapi ini Xavier beneran X. Oh. Bukan Javier, Xavier. Jadi ini tuh ceritanya sebenarnya lebih tepatnya ini misteri ya, misteri Unsolved Mystery namanya, pembunuhan yang mungkin ada suspek tapi belum tahu tersangkanya siapa. Jadi keluarga ini tuh pindah kalau nggak salah dari Amerika deh. Keluarga ini ada 4 anak, 2 cowok, 2 cewek sama orang tua, jadi total 6 lah. Nah, dia itu pindah dari mana? Dari Amerika katanya ke salah satu kota di Perancis gitu. Ya singkat cerita emang dia dianggap tetangga itu keluarga yang ya pada umumnya dah normal, bahagia ya kan. Dia anaknya itu 3 cowok 1 cewek nih. Jadi aku lupa bapaknya itu si Xavier ini kerjanya apa gitu, tapi dia itu keturunan bangsawan. Jadi punya punya image lah mungkin di lingkaran keluarga ya. Jadi kalau misal berbuat apa pasti ya kemana-mana lah ya kan. Nah di luar kehidupannya sih biasalah, si bocahnya sekolah ya kan. Terus ya ceweknya yang paling kecil ini cowok, jadi cewek ketiga normal. Beberapa ini emang pada awalnya nggak ada yang tahu nih keluarga ini kerjanya apa, bapaknya atau ibunya mungkin ngapain aja nggak tahu.
Tapi sering ketemu sama penduduk sekitar sih baik-baik saja. Nah, beberapa hari kemudian nih ada salah satu tetangga lah ya ibaratnya. Rumahnya itu rumah-rumah Perancis tuh yang rumah langsung jalan raya itu loh. Jadi nggak ada halaman luar depan, ya kan? Jadi ada salah satu tetangga dia ngeliat kok suatu hari itu anak-anak ada yang keluar, cuma suaminya doang pergi, ya kan? Mungkin lagi ada acara atau apa gitu kan, suaminya pergi. Emang biasanya setiap pagi tuh pergi Xavier kerja, tapi nggak tahu kerjanya apa. Terus ya hari-hari itu terus udah mungkin curiga nih, makin hari kok anak-anaknya nggak ada yang keluar, cuma suaminya doang keluar, ya kan? Nah, selang beberapa hari kan, berapa hari jalan terus akhirnya tetangga ini lewat lagi nih, kok pada saat itu nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar sama sekali kan. Ya istilah dibaring mungkin udah berangkat duluan atau apa kan, jadi nggak ngurusin lah. Terus selang beberapa hari ini tetangga udah mulai nyium-nyium bau-bau nggak enak nih. Amis-amis gitu kan. Bicara-bicara bau amis, ini teman kita amis kayaknya. Lagi ambil kopi ini amis ini. Amis ini. Mantap buat guys. Terus apa? Bau amis kan udah nggak beres nih. Ditelepon lah polisi. Nih mencurigakan nih rumah. Kok sepi, diketok nggak nyaut ya kan, bau aneh, jendela tertutup gitu kan. Biarin lah. Terus polisi datang nih, diketok, minta apa ya, kayak ya barangkali ada yang jawab kan, diketok nggak ada yang gitu nggak ada yang respon. Akhirnya kalau nggak salah itu dikasih surat pertama, dimasukin lewat pintunya kayak surat buat salah loh. Harusnya di chat PP gitu pasti Walah, ada. Iya aku betul. akhirnya ceritaku sama lu anjing. Salah. Betul salah ya, panik kan. Salah. Boleh lanjut ya? Boleh. Nah gitu dong. Nah terus dikasih surat gitulah buat pemeriksaan rumah. Surat tanah bukan tapi. Lu baik lagi dong Korea. Sorry. Terus ya udah nggak direspon. Terus tanggal itu nelfon lagi dong hari besok kayak, ini benar-benar nggak ada respon nih dari dalam. Akhirnya pada saat itu telepon lagi polisi, datang kan polisi bawa 1.000 pasukan. Anjir. Gila. Enggak. Aku udah serius loh padahal. Enggak. Menarik banget cerita yuk. Salah. Enggak. Bawa dua orang. 250 kalau nggak salah. Masih banyak aja gak cukup rumah. Anjing. Jadi dua polisi lah itu. Akhirnya ngedobrak tuh. Kan. Masuk. Ada siapa? Halo gitu kan. Ngecek semuanya. Set. Jendela dari dalam ketutup, terus ngecek kamar kok semuanya rapi. Kayak ditinggalin kayak hotel gitu lah. Kamar-kamar hotel, selimut dirapihin, ada meja rapi bersih, ya kan. Dicek ke semua. Di rumahnya ada halaman, dicek, wah kosong nih, ya kan. Oke, keluar lah. Dah, terus konfirmasi ke tetangga tadi yang lapor. Nggak ada apa-apa kok, semuanya aman, kosong, mungkin lagi liburan, ya kan. Oke, besoknya udah kalau nggak salah dibiarin beberapa hari itu nggak ada lebih dari 7 hari kalau nggak salah, nggak ada respon apa. Akhirnya dicek lagi tuh lebih detail, bawa anjing biasa aja dong lu dong. Marah-marah. Akhirnya bawa temen itu loh, temen di rantain jalan. Temen siapa tuh? Ada siapa lagi dong? Bawa anjing, ini udah rame lah kan, karena bawa amis kan curiga. Oke, bawa anjing, dicium, oke nggak ada di ruangan apa-apa, ruang makan, dapur, taman nih belakangnya ada kayak balkon gitu, tapi balkonnya itu ngelayang dari tanah gitu loh, jadi bawahnya ada tanahnya, ada bisa masuk ke dalam balkon kolong gitu loh, jongkok. Terus anjingnya tiba-tiba curiga, ternyata dia mencium sesuatu di bawah balkon. Ceng, kan? Di bawah balkon Apa? tolehan.
Jangan dong, jangan. Ada, aku nggak tahu lagunya. Iya. Gak usah lah, gak usah tahu lah, gak usah tahu. Ya Allah gitu doang anjing. Terus Lanjut. kan si anjingan mencium kan bau-bau nggak sedap kan dari bawah balkon. Langsung lah tim menghubungi tim forensik kan. Saya halo, weh, ada mencurigakan nih. Digali tuh. Ternyata di belakangnya itu ada jenazah. Dikubur itu kan? Enggak. Jenazah dikubur di bawah. Semuanya sekeluarga plus anjing. 2 anjingnya dia. Wih. Terus Satu keluarga semuanya. Iya pasti cek. Ternyata gak ada jenazah Xavier di ayahnya. Ini. Ya kan. Langsung dong pasti polisi kan. Ya jangan pun polisi, manusia biasa juga berpikir, wah ini bapaknya pasti kan. Iya betul. Terus akhirnya ngelakuin semuanya, pencarian massal apa-apa. Terus ke sahabatnya juga, kok ini motifnya apa ya kan. Terus tapi si bapak ini nggak ketemu, hilang gitu. Ketemu begitu saja, nggak begitu saja, nggak ketemu sama sekali sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini tuh kasus 2011. Wih baru dong, lumayan. Belum tua-tua banget bro, mungkin bapaknya 60 tahun sekarang. Sampai sahabatnya dia tanya-tanyain, dia dulu baik gini-gini. Terus sempat nemuin surat kalau bapaknya ini salah satu agen dari Amerika juga. What? Agen? Iya, jadi diperiksa gitulah berkasnya. Ternyata bapaknya ini apa sih namanya, kayak ya gitulah agen-agen intel ya. Iya, intel narkoba gitulah dengan Amerika Serikat. Sampai sekarang tuh nggak ketemu. Tapi belum dipastikan, itu cuma rumor kan. Iya, tapi emang setiap yang ada di Unsolved Mystery itu di websitenya itu masih dibuka, Cok. Jadi kalau kalian punya salah satu info, bisa ke websitenya, masukin infonya. Jadi beberapa misteri yang belum terpecahkan, kalian bisa, aku lihat nih orang mirip ini, ke website itu cari yang ngebahas itu, masukin sarannya, deh ngeliat ini gitu. Tapi tunggu. Apa ya motifnya si bapaknya ini? Emang kalau misalnya bapaknya tersangka nih, ngebunuh semua keluarganya terus ngilang, motifnya apa tapi? Ada ini, ada apa? Ada 3 kalau nggak salah. Tapi aku lupa yang satunya itu tentang ya ada senjata gitulah. Tapi yang pertama itu karena agen, mungkin karena ketahuan, aku nggak tahu apa ya. Aku mungkin harus diapain lah gitulah, dibunuh mungkin biar gak ketahuan jejaknya, bapaknya kabur. Terus yang kedua ini ada soal ekonomi, karena bapaknya kan ya keturunan inilah bangsawan, jadi mungkin image-nya gimana sih kalau dari keluarga orang kaya lo dibilang ya rumahnya di sini begini, ya mungkin kan. Tapi ngapain dia bunuh keluarganya tapi? Itu juga saya juga tidak tahu ya, tanyakan pada Xavier. Motif yang ini belum masuk di pikiranku dan barusan nih. Motif yang paling masuk akal adalah dia lagi menyelidiki sesuatu nih, entah komplotan atau geng gitu ya, mafia gitu. Terus ketahuan ternyata mereka tuh mungkin nyuruh keluarganya buat udah stay aja di sini, jangan kemana-mana. Mungkin dia pikir masih aman gitu. Dan pas ini skenario yang terputar di kepalaku ya. Pas bapaknya balik, dia tahu anjir keluarga aku udah ini semua, dan nothing he can do gitu. Dia intel kan. Kalau dia mau ngapain pun, lapor polisi pun ngapain gitu. Nggak ada, mungkin bahkan polisi sih nggak tahu kalau dia intel, bisa jadi kan, karena dia kan benar-benar sekali rahasia kan, mungkin harus rahasianya ya. Keluarganya nggak tahu, mungkin bahkan waktu dia datang ke kantor pun beberapa orang yang nggak berkepentingan nggak tahu kalau dia intel, mungkin ya, karena saking rahasianya nih. Nah, iki terakhir ya sebelum cerita selesai. Jadi aku baru ingat. Jadi ternyata dibunuhnya itu pakai obat tidur. Mau itu yang nggak ngerti lagi tuh aku tuh. Pembunuhnya terus? Jadi katanya itu si Xavier ini juga mau ikut mati, tapi mungkin kalau dia mati. Bangun kali ya? Enggak, kalau dia mati, siapa yang mau kubur
anak ya, keluarganya. Oh iya betul. Nah terus dia itu apa ya, dia itu aku lupa, pokoknya dia pernah di tracking setahu ya, ngambil ATM terus ke hotel ini, terus itu terakhir dia itu ke hutan kabur gara-gara pokoknya lewat tracking gitulah, kayak Hutan. apa ya, dia tuh punya kampung tersendiri lah, di tracking lah, maksudnya polisi tracking dia kemana aja, pokoknya akhir jejaknya itu dia bawa senapan terus ke hutan. Nah di situ sih dia katanya ya dia bunuh diri. Tapi nggak mungkin sih kalau mafia sih, nggak mungkin. Harusnya kan tetangga denger ya kalau ada pembunuhan ya. Iya itu Dan dia ngapain sepi. dikubur gitu. Nah itu dia ngapain dikubur. Nah, Terus kan rata-rata kalau nggak salah yang ditembak satu tapi sisanya mati obat tidur deh. Terus si Obat tidur bisa bikin mati. maksudnya ya diracuni lah tidur. Terus obat tidurnya banyakan seapotek Fe, kebetulan Fe. Jadi kalau satu obat jangkanya 10 jam dikali tuh. Ya, 1000 butir lah. Kelolodan. Kelolodan anjing. Astagfirullah. Terus sampai tahun 2013 tuh dicari di hutan itu. Dan gak ketemu. Ya akhirnya cuma ada di tahun 2015 itu di hutan, kan bayangin hutan BE, dia lompat kan, takutnya lompat dari apa, coba ditemuin tahun 2015 tulang-tulangnya. Itu ngingetin sama kasus itu tuh. Tulang-tulang manusia di unsolved juga tuh, yang dia tiba-tiba satu keluarga dompetnya dibuang, segala macam yang dibuang, handphone dibuang. Ingat nggak ada kasus itu? Jadi mereka ini tiba-tiba kabur nih, segala macam barang elektronik, segala macam ATM, semuanya dibuang. Mereka kabur bawa mobil, dan mobil itu ditemukan di pinggir hutan, di mana satu keluarganya itu ada yang ngelapor. Jadi 2 anaknya tuh kabur kalau nggak salah. Jadi mereka, bapaknya yang nyuruh nih bapaknya. Tahu kan, bapaknya nyuruh, semua masuk mobil, kita harus pergi. Bapaknya tuh kayak kelihatan orang parno gitu, ketakutan. Akhirnya mereka semua pergi, ngebuang semua barang-barangnya. Terus anaknya tuh ada yang waras, kayak ini bokap gue udah nggak normal nih kan. Ada beberapa anak yang cabut akhirnya ke pom bensin terdekat lah, kemana. Nah tinggal siapa gitu di dalam mobil nih, bapaknya sama siapa gitu, sama nyokapnya, sama satu adiknya kalau nggak salah. Tiba-tiba mereka, mobil itu berhenti ditemukan di pinggir hutan, ditemukan jejak juga masuk ke hutan, dan itu setelah itu nggak ditemukan lagi, hilang. Keluarga ini hilang. Jadi tinggal 2 anak yang kabur tadi, yang lapor ke kan udah mikir bapaknya ini nggak sehat nih kan, lapor ke polisi biar disamperin sama polisi. Tapi ternyata pas dicek, mobil ini udah kebuka pintunya, kelihatan orang kabur, dan nggak ada jejaknya sama sekali. Habis itu hilang lang di dalam hutan, nggak ditemukan. Itu juga ada unsolved mystery ya. Ada kalau nggak salah di unsolved itu di Netflix tuh. Jadi yang diwawancara yang anaknya selamat itu. Itu anaknya di mana? Dalam mobil. Di dalam mobil ikut sebenarnya awalnya, terus pas tengah-tengah mereka berantem. Ini bapak udah gak normal, terus disuruh minggir, anaknya keluar cabut, pergi kabur. Pokoknya kabur lah, entah pas berhenti di pom bensin atau pas ngapain gitu. Anaknya ini kabur. Habis itu nggak ditemukan lagi, satu keluarga tuh hilang. Ada yang bilang bapaknya tadi lah mirip-mirip lah, bapaknya lagi dikejar sesuatu yang hubungannya dengan mafia gitu, biar nggak dilacak kan itunya. Ada juga yang teori anunya, katanya mereka bapaknya ini ngelihat UFO atau apa gitu yang bisa melacak, pokoknya lagi dikejar sesuatu gitu, makanya sepanik itu sampai seluruh barang elektronik harus dibuang. Gitu tuh. Aku lupa nama kasusnya apa ya. Kasus itu kan bukan pembunuhan ya, itu kan nggak ngerti sampai sekarang itu terbunuh atau kenapa gitu, nggak ada yang ngerti. Apa sama lagi ceritanya? Tapi enggak sih. Kasus pembunuhan yang paling tak ingat itu ini misteri, ada namanya, ini orangnya tuh misterius banget. Pokoknya hubungan kasus pembunuhan yang orang yang nggak ditemukan itu pasti ada hubungannya sama Intel. Ini judulnya Taman Sud namanya. Taman Sud itu bukan nama orang yang dibunuh. Taman SHUD, Taman Sud. Oh Sud, terus orang ini sampai sekarang itu nggak tahu dia siapa, gila nggak? Orang yang mati ini
yang mayatnya Kenapa ditemukan ini orang ini? Oh mayatnya ini mayat. Oh. Mayat Taman Sud. ditemukan nih. Di Taman Sud gitu. Enggak, Taman Sud itu nanti ada penjelasannya. Oke. Mayat ditemukan nih, Ah, diperiksa, disebar ke kepolisian, dicari-cari ke polisi, nyelidiki, nggak ada keluarga yang mengaku, nggak ada identitas. Orang ini bener-bener kosong cuy. Umurnya kisaran 40-an tahun lah waktu ditemukan. Jadi ini tahun di Australia jadinya, di pantai Somerton namanya, Desember kira 48. itu pantai Ancol. Enggak dong. Oh, Wawancara ada Pantai di Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk, Iya. betul. terlalu mewah sih. Iya, terlalu mewah. Jadi tahun 48 berarti 3 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Desember Wah. nih, 48. Iya. Ada orang namanya Lyons nih. Lyons itu sama dia itu ngelihat ada kerumunan. Ada kerumunan, ini apa nih gitu kan. Terus ternyata pas dideketin ada mayat di situ. Dan itulah ditemukanlah sosok misterius seorang pria yang akhirnya kasusnya disebut Taman Sud. Ada juga bilang Tamam Sud gitu. Oh iya, aku tahunya Taman Sud ini. Taman Sud gitu. Nah, hari sebelum itu 30 November ada 2 orang nih pacaran nih, lagi jalan-jalan di pantai itu. Pantai Indah Kapuk, enggak ya, di pantai Somerton di Adelaide, Australia. Oh Adelaide. Adelaide. Jadi si pacarnya lagi jalan-jalan, terus mereka lihat ada orang lagi senderan di dinding penahan ombak tuh loh, kan ada kan dinding penahan ombak. Iya ya. Lagi senderan di situ. Terus si cowoknya ngomong, orang kenapa tuh? Jangan-jangan kenapa ya? Terus si ceweknya apa si cowoknya ya? Cowoknya. Terus si ceweknya ngomong, udah lah, nggak usah ikut lah. Siapa tahu dia udah mati lagi ntar. Mereka tawa-tawa gitu, bercanda kan. Udah lah, paling mabok gitu. Kalau orang mabok ketiduran di situ, ya udah mereka lanjut jalan-jalan. Setengah jam kemudian mereka pas balik masih lihat nih orang nih di sini nih kegeletak gitu. Tapi mereka tetap nggak pikiran kan, ya udahlah orang mabuk daripada ntar malah ada masalah gitu kan. Iya. Cabutlah 2 pasang muda-mudi ini pulang. Besok paginya sekitar jam 6:30 pagi, Lyons tadi kan, si Lyons tadi itu baru selesai renang nih sama temen-temennya, baru selesai mandi-mandi gitu. Terus dia lagi keliling-keliling lihat tuh, ini orang kenapa nih kok kegeletak di situ? Karena curiga disamperin. Dan ternyata pas dilihat udah nggak nafas, udah nggak gerak sama sekali. Akhirnya telepon lah polisi. Udah bisa telepon. Nggak ngerti ya, mungkin telepon umum kali. Bagaimana caranya? 48 mungkin lari kali, mungkin panggil Pak ini nyebar. Iya. Polisi, Pak polisi. Mungkin kata berantai, Cuk. Bilangin saya. Terus sampai polisi iya, baru. kata berantai. Sampai polisi nanti beda tuh kata-katanya. Iya, betul. Sampai polisi ada party. Di sini sih dibilang menghubungi kan banyak ya, bisa didatengin atau mungkin telepon belum ada sih zaman itu. Iya, betul. Terus akhirnya polisi datanglah ke situ. Polisi ini nemuin pas meriksa mayat itu nggak ada sama sekali tanda-tanda pembunuhan. Dia ini pakaiannya lengkap, terus nggak ada tanda-tanda bekas dirampok atau gimana. Bahkan rokok dia itu baru kebakar setengah. Jadi bukan orang yang panik terus lagi kan namanya orang dirampok atau dibunuh kan pasti ada perlawanan kan, nggak mungkin diem aja kan. Itu nggak ada tanda-tanda sama sekali, aman-aman aja tuh. Ini orang pakai jas rapi banget kayak orang di sini sih sebutnya kayak orang Eropa gitulah, pakai pakaian mahal, kelihatan rapi, pakai celana panjang. Akhirnya dibawalah pakai ambulan ke rumah sakit di daerah Adelaide situ. Waktu diperiksa ternyata orang ini meninggal jam 2 pagi. Berarti harusnya kalau kemarin si 2 pasang muda-mudi dinyamperin, mungkin masih dalam keadaan hidup tuh. Mungkin. Ada lagi yang bilang di satu artikel lain, si 2 pasang muda-mudi ini, mereka tuh lihat si orang ini itu masih lambain tangan, masih kayak berusaha terus dijatuhin gitu, kayak nggak kuat tuh. Ada yang bilang gitu, minta tolong gitu kali. Kayak lambain tangan terus jatuh, kan kelihatan kayak orang mabuk ya. Kalau dalam keadaan gitu kayak orang mabuk gitu kan. Teler gitu lah. Udah teler tuh biarin aja gitu, makanya dipikirnya. Sedangkan dia meninggalnya itu jam 2 pagi malam itu, berarti kan masih baru banget nih. Akhirnya dilakukanlah penyelidikan setelah itu.
dilakukanlah otopsi. Nah, di otopsi inilah mulai muncul misteri akhirnya. Jadi siapa sebenarnya yang meninggal di pantai di Adelaide ini? Ini kita nggak ada ini apa? Nggak ada gitu apa? Nggak ada sound bridging gitu. Jeng. Next lah, next. Lanjut. Oke. Iya. Akhirnya waktu dia dilakukan otopsi, tanda-tanda keracunan itu ada nih. Kalau orang ini keracunan. Karena ditemukan kalau banyak darah itu ngumpul di perut. Wah, ini ciri-ciri. Dan ada ciri-ciri juga katanya ini orang gagal jantung. Jadi mungkin keracunan apa, gagal jantung, darah ngumpul di perutnya. Tanda-tanda keracunan ada nih. Tapi setelah diperiksa darah segala macamnya, itu sama sekali nggak ditemukan sisa racun di tubuh orang ini. Karena racun kan nggak mungkin langsung hilang kan. Karena sekali racunnya nyebar, itu kan masih ada bekasnya kan. Dari dia mati nggak lama kan langsung ditemuin gitu kan. Iya, berarti kan mungkin beda berapa jam doang gitu kan. Iya, masih seger lah berarti. Tapi ini otopsi 2 hari, tapi 2 hari kalau ada racun masih tetap seger ada juga sih harusnya. Terus di tubuhnya, di tubuh si mayat ini itu nggak sama sekali ditemukan ada luka lah, ada bekas pukulan lah, senjata tajam, tembakan, bahkan tanda lahir apapun itu nggak ada. Orang ini benar-benar kayak robot yang dimunculin, terus muncul gitu, nggak dilahirin gitu. Kayak bot ya. Kayak bot, kayak NPC kalau di game itu NPC betul. Nah, di sakunya si orang ini itu ditemukan, di jas sakunya itu ditemukan beberapa barang. Ada tiket kereta api ke pantai Henley. Pantai Henley masih di Australia kali ya, entah daerah mana gitu. Dan belum kepake nih tiketnya nih. Terus ada juga tiket bus ke arah Glenelg, kalau nggak tahu itu di mana tuh, jangan Surabaya, lain jauh banget, luar provinsi. Itu bus itu tuh, kalau itu bus yang itu lah, bus yang kartun-kartun yang bisa terbang, bisa ngomong tuh loh, tau nggak kalian? Anjing apa sekolah? Aduh iya lupa lagi. Ya, temannya Pororo lah. Nah, tiket bus ini udah kepake nih, udah kesobek mungkin ya. Terus ada kotak rokok, 2 kotak rokok yang dua-duanya mereknya beda nih. Mungkin kayak Sampurna sama Jarum gitu ya. Jauh banget. Terus kenapa emang kalau beda? Kalau beda kenapa? Ada bayang karet, ada korek api. Dan sama sekali tidak ditemukan adanya uang di orang ini. Nah, anehnya lagi adalah merek baju yang dia pakai, itu kan kalau kain mahal kan kelihatan nih. Merek tak bajunya itu semuanya dirobek, diilangin. Jadi sama sekali bajunya tuh gak ada mereknya semua. Ujung tak mungkin gatel, bisa aja kan? Bisa. Ya mungkin. Leher kan gatel kan, kayak kan. Kalau ada tangan ini kalian ngerasa gak? Betul. Sering gitu tuh. Aku potong. Iya, dipotongin. Tapi kadang di pinggang. Dipotongin nggak? Tambah gatel ya? Kalau nggak rapi sih. Enggak, aku nggak sih dulu. Jadi aku potong terus itu udah enak banget rasanya di les dia. Iya betul. Tapi ini hilang semua, jasnya hilang, kemejanya nggak ada tatnya, celana juga nggak ada, semua hilang. Jadi nggak tahu ini merek apa nih baju nih. Terus tangannya itu bukan tangannya orang pekerja keras gitu, tangannya halus, kukunya juga rapi, kukunya nggak, orang ini benar-benar terawat gitu. Jadi terus mereka akhirnya si polisi-polisi ini nyetak foto dari si orang yang meninggal ini kan. Terus sidik jarinya juga disebarkanlah ke seluruh Australia, Selandia Baru sama negara-negara yang persemakmuran Inggris kan. Tapi nggak ada informasi apapun nih. Nggak ada informasi soal orang ini siapa, terus catatan siapa, tanda-tanda KTP kependudukan orang ini apa, itu sama sekali nggak ada. Aneh banget. Akhirnya karena udah nggak ada yang tahu ini siapa, diawetkanlah si mayat ini. Diawetkan tahun 10 Desember 48. Jadi berarti dari ditemukan beda 10 hari lah. Akhirnya diawetkan. Karena kasusnya kan nggak biasa nih. Orang ini siapa gitu, masih misteri banget kan. Daripada akhirnya membusuk malah susah nanti, akhirnya diawetkan. Terus Januari 49, berarti 1 bulanan setelah itu, polisi mulai menemukan titik terang di sini. Petunjuk yang mereka lakukan, melakukan penyelidikan, menuntun mereka akhirnya menemukan adanya sebuah koper. Ada koper yang tersimpan di stasiun kereta Adelaide. Dari identifikasi polisi-polisi, koper itu masuk tanggal 30 November. Berarti 1 hari sebelum orang ini meninggal di situ. Mati.
Di dalam kopernya itu ditemuin ada sepatu, baju, piyama, ada dasi juga di situ, ada alat cukur, obeng, ada pisau, terus ada gunting. Kondisi Polisi kopernya, alat-alat gitu ya. Ada banget isinya. nah ini yang menurutku juga nyambung banget di sini nih. Koper itu masih baru nih. Kopernya kelihatan lah ya, mana koper lama, mana koper baru ya. Iya. Koper ini briefcase masih gitu lah. briefcase, ya benar. Koper ini masih baru. Dan semua merek koper sama tanda-tanda lain di dalam barang-barangnya ini, dari Hilang bajunya, taknya itu hilang, dibuang semua. Gak ada mereknya sama sekali. Persis kayak mayatnya. Baju, iya betul. Tapi polisi Bajunya. nemuin di dasinya. Ada satu nama. Kin katanya, Keani. Bukan selebgram ya, bukan Keanu Agel, bukan. Bukan. Beda dong. Beda. Terus nama ini itu juga ditemuin di kantong laundry yang ada di dalam koper ini juga nih. Jadi ada kantong bentar ya, batuk ya. Maklum. Ada apa tadi? Cinta. Ada ya Allah. Ada apa? Ada laundry, ada kantong laundry. Kantong laundry kan yang plastik bening gitu ya. Iya. Di dalam si kantong laundrynya ini juga ada nama itu, nama Tiken tadi, Tiken. Polisi percaya nih bahwa siapapun yang membuang semua merek bajunya itu telah ngasih nama di situ. Karena tahu kalau Kane itu bukan nama pria yang telah jadi mayat. Jadi kan nama pria ini belum tahu nih ini siapa nih. Iya. Jadi bukan Ken namanya. Bukan. Karena kalau udah tahu Ken harusnya kan pasti ada kan laporan-laporan kan. Oh ini namanya Ken, terus di data kan udah ada pasti kan data kependudukan kan. Berarti Ken ini bukan si mayat nih. Dicarilah si Ken ini siapa gitu. Ken ini siapa gitu. Terus April nih. 5 bulan dari ditemuin mayat orang ini di pantai. Ada petunjuk muncul nih. Tapi petunjuk kecil ini, petunjuk yang harusnya bisa jadi besar nih, malah bikin kasus ini jadi makin aneh, makin misterius gitu. Ada namanya Profesor John Burton. Dia meneliti pakaian dari si mayat ini. Menemukan ada kayak satu potongan kecil kertas di dalam kantong yang kantong ini tersembunyi gitu celananya. Jadi ada kantong kesembunyi celananya, di situ ditemuin kertas. Dan kertas itu bertuliskan 2 kata, Tamamsud. Tamamsud tadi, taman atau Tamamsud. Ini asing banget karena maksudnya kata-kata ini apa gitu. Polisi petugas nggak ngerti ini apaan nih. Akhirnya manggillah petugas juru bahasa gitu ya, yang ngerti buat nerjemahin apa dari kata-kata ini. Si orang perpustakaan, si orang juru bahasa ini ngomong kalau kata-kata Tamamsud itu diambil dari suatu puisi. Ada puisi judulnya The Rubaiyat. Sebuah buku puisi namanya The Rubaiyat yang ditulis Korea kok. Bahasa nggak ngerti aku bahasa mana ini. Yang bahasa Persia. Oh, oke. Masalahnya buku ini ditulis 900 tahun yang lalu sama seorang penyair dari Persia namanya Omar Khayyam. Akhirnya Omar Khayyam. Akhirnya 2 kata inilah. Karena akhirnya menemukan sebuah nama kan di situ kan. Tamamsud kan, sebuah kata-kata kan. Di dalam mayatnya ini kan. Akhirnya Tamamsud jadi nama resmi dari kasus ini. Kasus Tamamsud. Jadi tema puisi di buku Rubaiyat ini yang ada Tamamsudnya itu padahal isinya itu menceritakan seseorang itu harus hidup dengan bahagia, terus tidak menyesali ketika hidupnya itu berakhir. Dan kata Tamamsud sendiri itu ditemuin di puisi terakhirnya, kata-kata terakhirnya, yang artinya adalah the end, alias selesai. Nah, akhirnya polisi nyuruh nih si juru bahasa ini, cobalah cari buku Rubaiyat lah. Akhirnya ketemu itu kan. Dicari-cari, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akhirnya membawa ke satu petunjuk baru. Ada seorang dokter yang tinggal di Glen Elk itu datang ke polisi
menyerahkan buku The Rubaiyat. Karena bukunya ini kan susah banget dicari kan. Halaman terakhir, gini guys. Jadi potongan kertas tadi, Tamamsud itu kan bukan ditulis ya, itu potongan dari bukunya sendiri. Bukunya. Anjing. Jadi polisi itu mencari, coba cari buku jadi judulnya apa tadi? Rubaiyat tadi, yang halaman terakhirnya tuh hilang. Gokil. Nah, datanglah si dokter ini nih dari Glenelg. Tapi itu bukunya itu udah jarang berarti. Mungkin udah jarang atau mungkin banyak, tapi nggak ada. Ya mungkin ya. Dan mungkin di remake kali buat ulang. Dicari yang halaman belakangnya itu udah disobek, udah hilang. Datang nih orang nih dokter nih dari Glenelg nih, nyerahin buku itu, yang halaman terakhirnya hilang. Akhirnya dilakukanlah pengujian sama polisi di mikroskop, dicocok-cocokin kan. Iya. Dan memang kertas yang ada di saku dari si jenazah ini, mayat yang ditemukan ini, itu sama persis potongannya sama buku dari dokter ini. Jadi potongan itu benar-benar disobek dari bukunya si dokter ini. Gokil. Tapi ini kok udah petunjuk banget nih kan, udah jelas banget, udah lumayan jauh nih. Sus banget nih. Tapi ternyata nggak memberikan jawaban apapun gitu. Karena si dokter ini ngomong, karena dia tuh nemuin buku itu. Jadi dia nggak beli, dia nggak pinjam, dia nemu. Astaga, terus itu tergeletak. Ini nemunya juga aneh nih. Nemunya harusnya kalau nemu kita kan nemu di jalan, nemu di taman, di gitu stasiun. Kan. Betul. Nemunya buku ini itu tergeletak di kursi depan mobilnya yang waktu itu lagi terparkir di rumahnya pada tanggal 30 November. Jadi tiba-tiba nih, waktu dia mungkin pagi mau berangkat ke rumah sakit gitu ya, kan mungkin kursi. Mobil zaman dulu kan pengamanannya nggak sebagus sekarang gitu kan. Jadi kuncinya mungkin di dalam. Jadi waktu dia lagi buka, kok ada buku nih, ada buku puisi gitu. Dia pikir, wah, dia bersyukur mungkin mobilnya gak hilang nih. Berarti kan ada perampokan gitu terjadi semalam. Iya. Dan ada buku tadi di samping, jok samping mobilnya. Kursi penumpang. Gila. Anjing. Iya kan, gila gak? Tapi gak masuk mobilnya nggak ada kedengeran lah mobil kebuka gitu. Nggak tahu sih tahun 48 masalah. Mungkin 48 mobil udah bagus ya mobil. Udah apa bagus, mobil itu yang kebuka gitu ya? Presiden aja Soekarno aja Mercy kalau nggak salah. Iya ya. Udah ada Mercy kok. Udah lumayan presiden, udah ada presiden. Nah, tapi mungkin ya mungkin ya gitulah. Justru itu anehnya di situ. Nah, itu misterinya di situ. Atau mungkin dia pakai ini kabriolet gitu yang kebuka kali kan, mungkin dulu udah nggak ada maling kali, udah dirasa aman. Kabriolet kali mobilnya kebuka atapnya. Yang masuk akal itu katanya kebuka, terus ada mungkin yang pembunuhnya lempar buku aja iseng, ya kan, ngilangin bukti langsung lari. Mungkin kacanya kebuka kali. Mungkin tapi kebuka. 30 September 30 November. Berarti malam pas orang itu wis sudah tergeletak. Hari di mana orang itu udah tergeletak di pantai. Curiga. Padahal ini kan dokter ini kan dari mana tadi? Dari kota. Aku nggak tahu ya jarak dari kotanya sejauh apa ya. Dokter ini kan dari Glenelg nih. Sedangkan tadi pantai kan di mana? Dia di apa? Adelaide kan. Curiga tuh kok koinsiden apa? Ketidaksengajaan. Akhirnya coincidence. Terus akhirnya bukunya diteliti. Polisi kan ada megang bukunya nih. Bukunya diteliti, dicari satu-satu halamannya gitu. Terus polisi nemuin ada 4 baris tanda itu ditulis pakai pensil di belakang bukunya. Oke. Tapi 4 baris tanda ini kata-katanya ini sama sekali nggak ada artinya. Bener-bener cuma huruf-huruf doang yang diasal-asal, dicoret-coret, ada huruf gitu. Di sini sih kalau tak bacain ya, hurufnya cuma W, R, G, O, A, B, A, B, D, M, L. Jadi bener-bener random gitu. Bahkan udah dikasih ini ya, si bukunya ini, kodenya ini dikasih ke Kementerian Pertahanan. Dia harusnya punya divisi untuk cracking some code gitu kan, cracking kode gitu kan. Kode-kode tahun 78 nih. Tahun 78. Itu berarti udah berapa puluh tahun gitu ya setelah kejadian udah itu. Bagus lah itu.
Dan Terus bener 78. si Orang dari tua zaman sekarang kan. iya ya 78 berarti kan gak lah, maksudnya oh, iya iya orang tua zaman sekarang. iya betul Orang tua betul. zaman sekarang kan. Itu Terus si bahkan Kementerian Pertahanan nih, divisi Menteri Pertahanan itu menyimpulkan kalau buku ini benar-benar gak ada artinya. Kodenya ini random. Ahli matematika juga diturunkan di situ. Sama sekali gak ada artinya. Gak ada yang bisa nemuin arti dari kata-kata huruf-huruf doang ini apa. Iya, MRGOA Gak ada kan. BABBD Bener-bener random. MT bin paket PM itu iya ya anjing. Terus di buku itu juga ditemuin nomor telepon katanya. Waktu ditelepon, nomor ini nyambungnya ke mantan perawat yang tinggal di Glendalough juga nih. Deket dari, Glendalough ini deket nih dari lokasi penemuan mayatnya. Deket. Di sini jelasin deket katanya. Glendalough sama Adelaide itu deket. Si perempuan ini ngomong kalau dia kerja di rumah sakit Royal North Shore di Sydney. Dia emang punya tuh buku The Rubaiyat. Tapi tahun 44 di sebuah hotel dengan nama Clifton Gardens, dia si orang ini ngasih bukunya ke letnan katanya, namanya Alfred Boxell yang bekerja di militer Australia. Dan ketika ditunjukkan foto si mayatnya ke perempuan yang di perawat ini, nggak kenal. Oh bukan, ini bukan si Boxell gitu. Nggak kenal aku, ini siapa, kata si perempuannya gitu. Ini bukan orang yang tak kasih bukunya, intinya gitu loh. Aku nggak pernah ketemu sama sekali sama orang ini. Guys. Nah, bukan, sorry. Oh sorry. Ayo. Apa tuh tadi? Tadi ada notif apa? Sorry ya guys ya, tadi ada notif nih. Nah, sorry, si perempuan tadi bukan nggak tahu, dia nggak bisa memastikan. Mungkin udah lupa kali ya. Dia nggak bisa memastikan. Soalnya udah 4 dari penemuan ini kan berarti udah 30 tahun yang lalu kan, setelah ada nomor telepon itu kan. Dan dia ngasih bukunya 44, dia nggak tahu itu siapa. Nah, polisi makin yakin nih kalau mayat itu si Alfred Boxell katanya. Jadi mungkin polisi mengarah ke, oh ini kayak benar nih. Dia yang punya bukunya, dia yang nulis nomor telepon si perawat ini, mungkin benar nih. Ini Alfred Boxell nih. Sampai suatu hari teman-teman, udah nih polisi udah yakin kan, udah nih fix nih si Alfred nih. Mungkin si perawat itu lupa, mungkin mereka sempat chit-chat gitu ya, ngomong diajak ngedate gitu. Bukunya menarik tuh, bisa kali tulis nomor telepon gitu kali itu, dikasih nomor telepon dikasih bukunya, mungkin gitu. Tapi suatu hari Boxell itu muncul. Jadi orang Boxell ini muncul. Iya. Dan dia punya buku The Rubaiyat. Yang dikasih cewek itu. Iya. Terus lengkap dengan halaman paling belakang yang tulisannya ada Tamam Sud. Jadi bukunya tuh masih utuh, nggak disobek. Ini aku punya kok bukunya gitu. Dan di halaman depan dari bukunya, perempuan yang ngasih buku itu ke Boxell itu nulis ayat 70 dari The Rubaiyat, adalah di sini kayak puisi-puisi gitu. Nah, pas ditanya kenapa kok si perempuan nulis nge-quote puisi itu, Boxell nolak buat ngejawab. Jadi ternyata perempuan ini nggak nulis nomor telepon, dia nulis puisi di halaman paling depan, quote dari isi bukunya itu. Nggak ngerti maksudnya apa, tapi yang jelas buku yang ditemuin dipegang sama polisi ini bukan buku dari si perempuannya ini. Nah, tapi akhirnya wanita ini, si perawat itu, dipercaya sama orang-orang yang waktu itu mengikuti berita ini ya, kalau punya terkaitan dengan kasus ini. Akhirnya si perawat ini ngomong sama pihak polisi, tolonglah, karena ini udah terlalu dalam, dia kan udah terlalu dalam diperiksa, tolong rahasiain namaku ini supaya privasinya nggak keganggu. Dan dia juga nolak kalau sampai dikait-kaitin sama kasus ini, karena dia merasa aku ini nggak nulis nomor telepon, aku juga nggak nyobek bukunya, aku nggak pernah kenal sama foto ini, nggak ada sama sekali. Anehnya polisi setuju di situ. Padahal ini clue terbesar kan, nomor telepon ini clue terbesar kan. Polisi setuju buat ngerasain privasi dari si perempuan ini. Akhirnya si perawat ini meninggal tahun 2007. Dan nama aslinya nggak pernah tahu siapa. Padahal bisa jadi kunci paling besar loh buat mecahin kode rahasia itu loh. Tapi akhirnya publik nggak bisa tahu siapa. Ada 2 suspeknya itu. Iya, si orang ini siapa.
dokter sama si itu kan perawat ini Terus anjing. si siapa namanya itu tadi si yang dari yang dari apa? Letnan itu tadi, yang di Boxel situ. tadi. Itu kan harusnya Ya. ada sesuatu lah, hubungannya lah. Iya. Kok aneh ada nomor telepon di bukunya yang dimiliki sama di kasus Tamam ini kan harusnya jelas lah nomor telepon loh ditulis di situ, nggak mungkin nomor telepon random kan? Ada artinya Iyalah. kan Itu pasti. nggak Mungkin ada coba kode-kode. dihubungin. Apa? Nggak dihubungin itu nomor Iya nomor teleponnya. telepon ke perawat tadi. Itu Jadi nomor perawat teleponnya Oh tuh iya. yang punya Pasti, perawat iya. itu. Berarti kan ada something kan harusnya kan. Iya, ada iya. hubungannya. Banyak orang yang percaya katanya Boxel itu intelijen Australia. Dan pria yang Anjing. ditemukan di pantai itu katanya mata-mata dari Rusia yang dibunuh sama dia. Karena waktu itu kan tahun 48 kan lagi era perang dingin Ya. kan, antara blokadean gitu kan. Iya masih panas-panasan lah. Terus katanya April 47 itu katanya intelijen Amerika juga nemuin adanya dokumen rahasia yang bocor ke pihak Soviet dari Canberra katanya. Nah skandal inilah yang menyebabkan katanya Amerika ngelarang semua transfer informasi rahasia ke Australia. Itu jadi apakah dia seorang mata-mata ya? Intel lagi ya. No one Hubungannya. knows. Ini nih endingnya nih masih ada nih. Jadi ini kan Masih pertanyaannya ada. banyak banget kan. Siapa pria ini? Gimana dia meninggal? Kok bisa di Kok bisa pantai? di pantai? Apakah dia keracunan atau dibunuh? Terus kok identitasnya nggak pernah ada yang tahu nih di daerah-daerah sekelompoknya Sekitar Inggris kita. nih. Identitasnya nggak pernah tahu. Nah akhirnya Juni 49 nyerah lah akhirnya kepolisian. Ya udahlah, Aduh, capek dikuburkan gitu. aja lah pria inilah. Saatnya udah istirahat nih orang nih. Ini manusia nih kan kalau diawetin terus kan nggak enak juga kan. Saatnya Aneh juga diistirahatkan siapa dia. gitu. Iya. Beberapa tahun kematiannya. Jadi dia dikuburin tuh 14 Juni 49. Wih, lama juga. Iya, berarti dari 4 berapa tadi? 47. 45, 46 Berapa ya? kan November berapa gitu lah ya. Iya, pokoknya itu lah ya. Akhirnya 49 dikuburkan pria ini. Terus beberapa tahun setelah dia mati, itu tiba-tiba katanya ditemukan ada bunga-bunga misterius di kuburannya. Nah, ini nih misteri juga nih. Anjir. Ada bunga-bunga. Siapa yang naruh? Iya, bunga-bunga disebarin gini ngelayat di kuburan si orang ini. Ada yang ngelayat sih. Dicarilah saksi kan. Wah, kok ada bunga di sini, penjaga makam segala macam ditanyain kan saksi-saksi kan. Katanya ngelihat ada seorang perempuan yang naruh kembang di kuburannya itu. Karena wah si saksi kan udah tahu nih, disuruh gambarin kan bentuk wajah perempuannya kan. Set ketemu dicari di data kepolisian, dapatlah satu perempuan ini. Disamperin ditanya, ya enggak, saya nggak pernah kenal kok sama orang itu, dan dia menyangkal sama sekali soal perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Nggak naruh bunga, nggak kenal sama orang ini. Lagian kalau nggak kenal ngapain naruh bunga gitu kan? Ngapain Siapa orang ini? Iseng. Dan sampai sekarang kasus Tamam ini nggak pernah ditemukan, nggak pernah dulu nggak ini sih, dulu nyari orang pakai gambar kan, harus digambar. Nah di kuburannya itu gini, di batu nisannya itu gini, Here lies, di sini terbaring the unknown man katanya, orang tidak diketahui, who was found, ditemukan di Somerton Beach 1 Desember 1948. Gila. Nggak begitu aneh juga maksudnya. Ya namanya zaman dulu ya, kalau nyari orang kan kalau nggak ada bukti yang kuat kayak kamera, ini kan sesuai ingatan kita ya. Iya betul. Oh iya begini nih, matanya begini. Kan iya sepintas pikiran kita kan. Oh iya matanya biru. Imajinasi kita iya. Pakai topi hitam gitu. Iya kan. Jadi kayak tebak-tebakan aja gitu. Gambar. Iya. Tapi masa suspek ya 2 orang itulah. Si dokter nemu buku sama suster yang percaya aja lagi polisinya. Anjir. Iya kan. Tapi kan bisa jadi kayak dulu kayak yang kita bahas kemarin, prank call
Iya. Nulis nomor random ya. Siapa tahu iya nomor random aja. Bisa jadi sih. Jadi buat diarahin aja Cuma random gitu. cewek yang ngelayat mungkin juga suster. Bisa jadi perempuan itu ya. Soalnya kan suspek terdekat kan susternya doang. Perawat Suster itu. udah Belum, meninggal kan? 2007 dia meninggalnya. Oh, Ini kan Itu 49. masih 1 tahun setelah itu. mungkin Gitu, kalau itu. emang bener perempuan yang Iya. naruh Soalnya salah satu bisa suspeknya itu jadi. doang. Itu sama kayak yang di Korea kalau nggak salah ya. Jadi tag bajunya itu setiap yang dia butuh dihilangin. Percis itu. Aku lupa misteri yang mana. Ada di Unsolved Mystery juga. Kalau cerita itu tuh dia ngebunuh seseorang, tag bajunya itu dihilangin. Kayaknya ya menyangkut zaman dulu, nggak tahu ada hubungannya dengan intel-intelan lah atau apalah. Iya Tapi sih. kayaknya terlalu aneh banget ya tag baju ya. Dan mungkin sebenarnya nggak misteri banget sih. Karena ini kan kejadian tahun 40-an gitu. 40-an. Gimana nggak ada teknologi kayak zaman sekarang kan. Betul. Sosial media, CCTV, segala macam. Sekarang mah kayaknya TikTok nggak ada deh apa kasus-kasus yang Iya kayak kan, gitu. karena sadar nggak setelah banyaknya zaman dulu kan. setelah abad ke-20 masuk, teknologi berkembang dengan sangat cepat, misteri-misteri nggak ada di dunia ini. Itu yang Korea terakhir itu. Iya. Itu tuh sempat kabar dari polisi, akhirnya cuma gara-gara satu CCTV itu pun ngadep belakang. Akhirnya kan dibebasin tahun 2019 kemarin deh, 18-19 ya. Udah bebas ya penjara deh. Ketangkap gara-gara CCTV kan. Ya abad ke-20 kan hitungannya. Iya, abad ke-20. Ya seandainya ada teknologi yang memadai. Dan semua berdasarkan ingatan. Saksi-saksi yang ditanya tuh semua nggak ada bukti, semua berdasarkan ingatan. Susah banget. Itu yang susah itu. Tapi jelas ini si susternya sus banget, ada nomor telepon loh di situ. Tapi iya sih, nomor telepon sih paling sesuai. Tapi nomor telepon zaman dulu mungkin gak ya berpindah gitu misal. Jadi orangnya dinonaktifkan, orang ini mungkin beli baru atau gimana, akhirnya pindah nomor teleponnya ke orang ini. Kayak zaman sekarang kan bisa kan? Gampang sekarang. Bisa aja kan? Zaman sekarang kan mungkin aja. Nggak tahu ya dulu bisa gitu. Tapi kok enggak sih. Susternya punya kok, dia ngaku kok kalau emang dia ngasih buku The Rubaiyat ke seorang letnan lagi kan, bukan orang sembarangan loh. Kalau dia ngasih ke pacar saya gitu, mungkin misalnya lebih make sense gitu. Ke letnan loh. Tapi kan muncul sih itunya. Iya, enggak maksudnya berarti kan dua orang ini sus banget gitu. Ada hubungannya kaitannya dengan bukunya itu. Mau bukunya ada apanya. Letnan ini muncul dengan ya. halaman belakang yang utuh. Ya bisa aja dia beli kan. Tapi buku-buku tahun segitu ya. Enggak sih, pasti polisi nggak sebodoh itulah pikiranku. Pasti kenapa si perempuan ini dilepaskan dan tetap dijaga privasinya? Karena mungkin dari awal si perempuan ini ngomong, buku saya itu di depannya, halaman paling depan itu ada quote. Kan dia bilang kan terakhir kan, ada tulisan. Mungkin dari awal si perempuan ini udah ngomong, si suster ini udah ngomong, ini bukan buku saya. Karena buku saya itu inget banget, saya udah baca sampai beres, ada quote di depannya, saya tulis karena bagus mungkin gitu. Ini bukan buku saya mungkin gitu. Ya, sampai siapa letnan itu juga mungkin kan udah kerja sama kan, kita agen, terus ada polisi udah terlalu jauh mungkin polisinya langsung sebut kita agen. Oh iya oke gitu loh, kayak oke. Dengan alasan apapun mungkin masuk akal gitu kali ya, menjaga privasi. Oke, jaga privasi. Jadi susternya mungkin udah nganggep wah polisi ini udah terlalu jauh menyelidiki kan. Takutnya malah kebongkar kita berdua ini agen, bagian dari agen. Tarik kuping polisi ngomong, woi kita agen. Oh betul. Oke. Bisa jadi takutnya ya. Gitu. Mungkin bisa. Jadi berarti susternya ini agen rahasia. Apalah gitu ya. Jadi di stop gimana penjaranya. Takutnya terlalu dalam, kebongkar malah. Spesial. Iya. Takutnya kan. Dekat rumah gue juga ada agen nih. Agen galon gua. Agen Agen pulsa. Ada juga sih. Agen pulsa ada. Agen listrik ada gitu. Itu paling masuk akal sih. Mungkin zaman dulu. Kalau bunuh diri nggak ada tanda-tanda. Nggak ada racun. Nggak ada kenapa. Siapa tahu dia cuman punya buku terus sobek terus
The End. Oke, aku The End juga Iya gitu. siapa tahu ya. Iya, Gak ada yang tahu Iya sih. sih, Bang. Gak ada yang Nggak tahu ada apa yang yang tahu terjadi kan. saat itu. Iya. Sebenarnya yang jadi misteri. Tapi itu dua orang yang ngeliat itu kayak merasa bersalah kayak. Iyalah. telat. Harusnya aku bisa tuh. Kayak Ya, Aku yang aku di loh di sana. Tudus. Enggak sih, mereka Aduh. si yang jadi misteri adalah semalam sebelum tanggal 30 November. Jadi malam dini harinya tuh, antara mungkin 29 November ke 30 November, itu di situ tuh. Apa yang terjadi? Karena 30 November paginya, itu si laki-laki ini, itu udah ada di pantai. Sampai keesokan paginya baru ada yang curiga dilaporin ke polisi. Terus mobil itu pada malam hari ada di depan rumah itu. Iya, 30 November buku itu ditemuin. Sama koper itu kan. Iya, sama koper. Suitcase. Koper itu juga masuk ke locker itu 30 November. Iya, misterinya cuma di 29-30 nih. 2 hari itu. Apa yang terjadi sebelumnya? Oke, mulai hari ini podcast kita akan memecahkan masalah. Keren, memecahkan masalah. Tapi satu podcast 5 jam, 10 jam lagi. Astaga. Mikir sampai gambar ya kan. BE kan ketemu. Tapi pernah dengar ini gak? Apa? Child on the Box. Wah, anjir itu ngeri banget sih itu. Yang di Itu ngeri banget, anjir aku pernah dalam baca. box. Ditemuin di anu ya, Anak di lapangan kecil. gitu di tengah hutan kalau nggak salah, di hutan-hutan gitu. Oh itu ngeri banget itu. Jalan di hutan-hutan gitu, ada anak, mayat anak ketemu di dalam box itu. Nah di dalamnya itu ada selimut, kayak selimut atau apa gitu yang bungkus. Itu ada tagnya cuy, ada mereknya. Nah di situ polisi nyelidikinnya cuy. Iya tahu aku itu. Ternyata yang pas lihat-lihat kan kenapa tag itu paling gampang di tracking. Iya benar. Iya. Karena zaman dulu merek tuh nggak se iya itu. Langsung keinget di situ, jadi kayak itu ngeri banget. Ketrek yang beli siapa gitu kan. Itu film kan? Bukan. Seingatku itu ditemukan di NV. Di kayak lapangan pembuangan sampah gitu di sampingnya. Jadi ada box. Waktu dibuka tuh ada mayat di situ. Terus habis itu ada bener kan, ada selimut, ada taknya kan. Dan jahitan selimut kan, itu, tak itu pabriknya cuma satu. Nah iya, jadi ketahuan yang beli siapa, yang ini siapa kan. Ya, apalagi makanya yang terakhir yang Korea dicabutin taknya gampang banget. Jadi misalkan Louis Vuitton, udah tinggal buka website kan, dicari list. Tinggal dicari kan, tokonya di mana aja, dihubungin siapa orang yang terakhir beli, udah gitu. Iya benar. Gampang banget. Makanya tag-tag sekarang, bukan jadi inspirasi ini tapi anjing. Ini malah nggak, tapi sekarang pabrik John, nggak bisa sekarang. Iya sih. Ya bisa kan, masih ini apa kan ketrek di mesin kalau kita beli. Bisa dong. Nggak bisa lah, gila. Misalnya nih, misalnya nih, kan, Zara nih ya. Misalnya kita beli deh di Surabaya nih. Ya. Set. Bukan mayat Zara gitu. Ini Zara tahun berapa, belinya kapan, apa iya beli Surabaya? Ya bisa dong. Bisa lah, kan ada barcode-nya, itu kan di scan pas kita check anjing, out kok ada kan. Barcode-nya kan di tagnya. Di bajunya kan gak ada. Kalau misalnya ada mungkin Zara ditelepon satu-satu. Ya capek betul polisi ya. Assalamualaikum, ada Raffi gak? Gak bisa Bi. Gak bisa ya sekarang. Kan gak bisa tidur, gak bisa tidur, udah mikir nih. Jadi mikir kan. Jadi udah berapa jam gitu. Tapi sumpah pembunuhan Child in the Book tuh ngeri banget loh. Aku pernah lihat fotonya soalnya. Wah anjing gak berarti kok. Ngeri tuh. Ada. Ini aja tadi fotonya di apa awetin kayak foto lagi duduk gitu aja. Tahu gak pernah lihat aku ingat soalnya. Ngeri lagi. Aku daripada searching gak tahu. Aku daripada bahas pembunuhan ini mending horor deh. Aku gak takut kalau horor. Kalau pembunuhan misteri itu merinding aku. Asli, apalagi yang ada foto-fotonya ya. Ya Allah. Tapi bahas Child in the Book dikit ya. Itu kalau ini saya ingat ya, di telacak di tempat pembuatan selimutnya ini. Dan
si orang yang beli beberapa hari yang lalu dicari satu-satu di daerah itu, nggak ada loh, Vi. Selimutnya masih ada semua loh, nggak Nggak ketemu ketemu. loh. Itu masih unsolved apa? Udah sih. Unsolved deh kayaknya Child in the Box tuh. Apa kita Mungkin bahas juga di tuh, buat part 2 next ya? aja episodenya. Ya betul. Iya. Next. Mungkin buat kalian juga yang mau bahas ini bang, apa bisa komen Boleh. ya kan di TikToknya apa TikToknya? Twitternya Aduh, at report podcast report podcast deh. report di Instagram juga Dari at TikTok, podcast Instagram, bisa DM. podcast report. mau bahas ini ya. nanti kita coba riset dan lain-lain gitu cari gitu. Ya aku lebih tertarik ini deh, hubungan percintaan Raffi deh kayaknya. Gimana Vi? Iya, dari episode Next. kita Oke. dari episode 3 coba Episode selanjutnya ya. episode 3 kalian dengerin di akhir bahas cinta sampai episode 8 Aduh. nggak ada bahas cinta aja. Jadi gini guys, Raffi Iya, itu next lah kita horror, kita misteri nih. aduh, Udah, ini jam next aja. 1 Lanjut part 2. Lanjut part 2 kalau rame lanjut. Aduh guys, aku tidak nyangka serame ini. Aduh, Maaf ya, nggak bisa balas lanjut part satu-satu. 2 ya. Part 2 ya. Ditinggal sebentar kok balik-balik rame. Ya asik. Maaf ya belum bisa balas satu-satu. Anjing. Banyak. Mungkin ya hari ini itu saja cerita kita. Buat kalian yang jangan lupa komen juga mau cerita apa, oke? Oke. Terima kasih Bang. Tiba-tiba ngantuk nih. Masa gitu lagi. Waduh, tiba-tiba Gitu banget lagi. tuh. Tiba-tiba ngantuk. Udah. Ya udah lah guys. Kita akhiri. akhiri podcast malam ini, oke? Oke. Thank you guys. Thank you. Sudah mendengarkan. Thank you. Thank you.